Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baby Yuwono, datang lagi dalam acara Office kita, Our Friday Soft Skills. Dan mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk bergabung, karena kami memang menunggu Anda sekalian untuk bisa bergabung dan mungkin bisa ikut memberi masukan-masukan atau pendapat-pendapat atau bahkan pengalaman-pengalaman yang pasti juga sangat istimewa. Dan kita masih selalu bicara tentang soft skills ya. Soft skills itu adalah satu hal yang sangat penting bagi kita untuk berkehidupan, bermasyarakat, bersosialisasi, berprofesi, dan juga untuk membangun diri. Oke, untuk Jumat ini kencan kita atau our date, our soft skills date adalah dengan seorang yang jauh di sana, dari dengan seorang psikolog dari atau HR expert dari Palembang ya. Halo, banyak sekali yang bergabung. Selamat malam, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Oke, tamu kita pada malam hari ini adalah Mbak Ade Lestari. Ya, dia seorang psikolog sekali lagi yang sudah berlang-lang buana ke banyak perusahaan, memberi tes sana sini, mengetes untuk promosi, kemudian pokoknya banyak sekali. Nanti kita akan dengarkan apa kata beliau tentang menjadi yang tak terganti. Anda di sini banyak kan yang juga bekerja. Nah, bekerja itu bukan hanya bekerja di sektor formal, artinya bekerja bukan hanya sebagai karyawan. Anda sebagai seorang katakanlah pebisnis juga harus bisa menjadi tak terganti, ya, tak tergantikan oleh rekan atau saingan yang lain, gitu ya. Jadi klien Anda sangat betah dengan Anda ya, sangat tidak mau diganti oleh siapapun. Artinya dalam peran apapun, gimana caranya kita bisa menjadi tak terganti, seperti lagunya Marcel. Oke, sekarang saya mau panggil dulu teman saya nih yang dari Palembang. Saya coba untuk memanggil. Malam Mbak Lia, malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Dan jangan salah ya, kalau kita bicara tentang karyawan, itu berarti halo, selamat malam. Selamat Jelas nggak malam. koneksi di sana? Jelas, Oh, jelas ya? jelas. Jauh soalnya. Ya, Iya, iya benar. mudah-mudahan koneksinya bagus ya. Mudah-mudahan koneksinya bagus Iya, Mbak. nggak ada gangguan ya, mudah-mudahan ya. Ini antara Mudah-mudahan. Palembang dan Surabaya nih. Oke, senang sekali. Terima kasih Mbak Adela sudah mau gabung di acara ini, ya. Acara yang insya Allah bisa memberi manfaat bagi banyak orang, ya, terutama para mereka yang sedang belajar, ya, para pembelajar dan para pekerja seperti itu. Iya, Saya juga kabar terima Palembang kasih loh. gimana? Panas, panas sekali Palembang hari ini. Panas? Saya juga makasih udah dikasih kesempatan hadir di sini. Sangat apa ya, cukup merasa tersanjung GR saya diundang sama Mbak Bibi Juwono. Oh, Oh ya, makasih juga udah menyertakan saya sebagai salah satu penulis opini di buku keduanya. Saya lihat udah ludes ya, Mbak. Keren, Mbak. Keren. sama-sama. Ya, congrats ya. Oke, Mbak Adela, kita ini sudah ditunggu oleh teman-teman, ya, pendapat-pendapat Anda tentunya sebagai orang yang sudah wirawiri ke sana kemari ngurusin SDM gitu ya. Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang karyawan, bukan hanya karyawan yang bekerja di sektor formal ya, tapi Betul. kita juga karyawan, misalnya kita melayani, ya, kita melayani misalnya menjual sesuatu, kita memberi jasa, itu kan juga kita berharap mudah-mudahan tidak menjadi orang yang diganti gitu kan ya. Kalau kita punya Betul. pelanggan, ya, kita memberi jasa servis, kita tidak mau diganti.
Ya kita mau jadi teman, kita tidak mau diganti, ya. Jadi sahabat, tidak mau terganti. Apapun hal yang baik kita tidak mau diganti, intinya gitu Mbak ya. Nah, Walaupun kita berada ya, sebagai baik sebagai teman kita tidak mau diganti, sebagai pasangan kita tidak mau diganti, sebagai karyawan apalagi. Ya. betul, betul. Nah, gimana caranya itu tentunya kita sangat membutuhkan soft skills ya. Dan ngomong-ngomong, kita ini mulai dari flyer sampai baju semuanya coklat merah ya. Warna favorit saya nih Mbak. Itu pokoknya kalau yang namanya kerja dan berkegiatan sama saya, sama baby, itu selalu begitu. Jadi selalu ada apa namanya, ada tematik lah, selalu ada temanya, selalu Ya, ada dan ciri temanya. khasnya ya unik. Malam Mbak Uh, Adela, bukunya Profesi Melejit sudah on the way. Oh, oke. Oke, ini yang bagian buku nih. Tuh Mbak Adela ada yang menyapa itu. Ada yang menyapa Oke. di chat, di chat. Iya, 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 saya baca Mbak. Terima Oke, kasih. Mbak Oh, Adela, kita mulai ya. Ini sama-sama orang Sumatera, saya orang Aceh, Mbak Adela orang Palembang, ya. Sama-sama orang Aceh, biasanya teges-teges aja ya. betul Mbak. Dan ini nggak tahu nih Mbak, Oke. kalau kita diskusi sebelumnya kan diskusi kita selalu panjang Mbak ya, panjang waktunya cukup, nanti kita cukup-cukupin Mbak ya. Oh iya, nanti jangan khawatir, saya moderator, saya stop nanti. Yang penting kita bicaranya Iya. dengan jelas, kita bicara dengan nggak usah terlalu cepat, dengan jelas sehingga mereka paham apa yang kita maksudkan. Oke, Mbak Adela. Nah, ini ada tahapan-tahapan bukan hanya tak terganti. Ketika tak terganti adalah orang yang sudah mapan ya. Ketika dia sudah mapan, kemudian dia bisa memberikan yang terbaik, dia tidak terganti. Ada di awal ini kan ketika orang mulai masuk kerja, gimana Iya, supaya supaya tak tertolak. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi seorang karyawan atau calon karyawan yang tidak bisa ditolak. Berarti itu kita, Mbak. Itu nah, ini, udah jadi isu tuh. Jadi nah, dulu kita kan nggak kenal yang namanya soft skill ya, istilah itu kan mungkin booming sekitar tahun 2010 kalau nggak salah Mbak ya, karena belum ada istilah soft skill, ada istilah hard skill. Sebenarnya iya, istilah ini kan sudah ada sejak lama ya, artinya ini sudah ada hard skill, sudah ada sejak lama, cuma mengistilahkannya itu baru dikenal luas itu sekitar tahun 2010 kalau saya nggak salah ingat Mbak ya. Ada iya, istilah hard skill, ada istilah soft skill. Kalau dalam bahasa psikologinya, dalam bahasa kami itu adalah soft kompetensi atau hard kompetensi. Ya, dalam bahasa psikologi sama, pengertiannya sih sama. Gitu ya. Nah, sekarang ini di dalam perekrutan, artinya seleksi karyawan, Mbak, soft skill ini menjadi atribut utama yang dicari perusahaan, Mbak. Jadi kalau dulu, atribut ya, utama, atribut yang paling dicari. atribut Ya, utama. Jadi kita uh, harus warning nih kepada teman-teman yang sedang bersama kita, yang sedang melihat kita, uh, dan atau kalau mereka ibu-ibu, maka harus kasih warning kepada putra-putra mereka yang akan betul bekerja, sekali, Mbak. ya, Betul yang akan sekali. menghadapi interview kerja. Bahwa tadi Mbak Adela mengatakan, saya harus garis bawahi, atribut utama. Betul, betul sekali. Malah itu Mbak, saya pernah baca Career Builder itu mengadakan suatu survei di tahun lalu, tahun 2020 itu tren perekrutan itu 92% hiring manager atau HRD manager itu menggali potensi soft skill-nya. Jadi hard skill itu tetap ada, harus karena itu secara utama ya, artinya hal-hal yang khusus, pengetahuan khusus, kemampuan khusus yang spesifik sifatnya yang harus dimiliki oleh calon pekerja supaya dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik tentunya ya. Tapi tidak stop sampai di situ kalau sekarang Mbak. Kalau dulu kan, oke, kamu memenuhi kualifikasi kamu bisa kerja. Tapi sekarang kan nggak begitu Mbak. Terjadi pergeseran-pergeseran nih. Karena perusahaan yang bertumbuh, yang sehat, tentu dia ingin karyawannya juga bertumbuh, berkembang gitu. Iya, Produktivitas meningkat gitu kan. Makanya iya, sekarang tuntutan soft skill itu luar biasa, Mbak. Bahkan iya. Kalau dulu IP 4 aja udah dianggap hebat ya. Artinya hebat, udah dianggap pasti diterima. Ya. Tapi pasti ternyata diterima. itu sekarang tidak bisa seperti itu. Ada satu cerita, kalau saya boleh cerita sebelumnya, saya pernah Betul. punya murid privat dari sebuah perguruan tinggi negeri, lulusan baru, tidak berani untuk wawancara.
Jadi dipanggil karena IP-nya 4, 4 bulat ya. Pintar sekali memang, cum laude ya. Itu dipanggil beberapa perusahaan, itu tidak berani. Akhirnya dia kursus privat kepada saya ya. Ini mengenai speaking. Jadi artinya bagaimana mengutarakan sesuatu dan sebagainya. Jadi memang betul kata Betul. Mbak Adela. Betul sekali, Mbak. Jadi, eh, pertama kali ketika seseorang masuk dalam proses seleksi wawancara kerja, Mbak, ya, kalau hard skill kan terukur, Mbak, ya. Dia bisa dievaluasi, dia ada nilainya, dia menggambarkan IQ-nya berapa, itu valid bisa terukur. Kalau soft skill enggak kan, Mbak, ya. Jadi Ya, ketika seorang yang IPK 4, kata Mbak Baby tadi, masuk ke ruang interview, tentu yang pertama kita lihat adalah apa? Etik dan komunikasinya. Apakah dia ya, bisa mengkomunikasikan pemikirannya, ide-idenya? ya, Ketika ya, dia tidak betul. bisa mengkomunikasikan ide dan pemikirannya, maka dia tidak akan jadi apa-apa gitu. Ya. Nah, Karena beda itu dengan akan menghambat. Jadi iya kalau kita betul tidak Mbak. bisa mengutarakan gagasan-gagasan meskipun gagasan brilian, ya, meskipun di Heeh. kepala ada berlian, tapi berlian itu tidak bisa disampaikan, ya, tidak bisa gagasan tidak bisa keluar, maka itu akan sulit sekali untuk dia menyumbangkan kompetensinya kepada perusahaan, begitu ya? Betul Mbak. Saya ada contoh juga Mbak. Waktu itu saya masih di salah satu perusahaan Mbak, ya. Saya ambil contoh ini kan supaya kita bisa mengaplikasikannya ya. Uh, Hmm. Dibutuhkan direkrut karyawan IT waktu itu Mbak, ya, Hmm. ada karyawan IT waktu itu. Saya kebetulan baru masuk. Yang satu IPK-nya 4, lulusnya cum laude, yang satunya nilai IPK-nya standar saja Mbak, ya. Hmm. Eh, dari elektro yang standar nih. Kalau yang IT dia yang benar dari informatika gitu ya. Nah, Hmm. karena dia Hmm. sudah pintar, dia merasa, oh, I can do everything with my knowledge. Ya kan, dia bilang, dia bikin begitu kan, dia bisa lakukan apapun gitu. Nah, sementara yang elektro, mungkin dia merasa, oh, saya belum tahu apa-apa, saya harus banyak belajar. Jadi di luar Hmm. itu dia mencari terus Mbak ilmu. Pada akhirnya gimana? Si elektro ini yang malah menjadi unggul Mbak, karena dia Ya, terus ya, mengembangkan skopingnya. Apa? Kebutuhan dia belajar itu besar. ya, Nah, di ya, sini ya, Mbak, ya, kaitannya dengan Mbak Melenik, Mbak, spirit of learning-nya besar. Kemudian ya, muncul juga continuous learning-nya besar, desire to learn-nya besar. Itu ya. menjadikan dia membentuknya bisa Jadi menjadi orang pribadi yang unggul. jadi dia Karyanya passion tinggi gitu ya, dia akhirnya. punya passion untuk Heeh. upskilling ya, untuk terus upskill, upskill, upskill ya. Dia punya passion itu. Ya. Heeh. Nah, ini sekarang kita kembali ke masalah tadi menghadapi wawancara pekerjaan di awal supaya tidak tertolak. Jadi topik malam ini bukan hanya tak terganti, tapi juga tak Ya, tertolak. Nah, jadi apa aja nih? heeh. Kira-kira mungkin sedikit Mbak Adela bisa kasih apa aja poin-poinnya. Jadi selain dari hard skill-nya yang mungkin juga nggak jeblok-jeblok amat gitu ya. Terus apa Heeh. ini? Jadi katakanlah apa yang bikin wawancara itu jatuh cinta gitu. Aha. Pertama tentu seperti tadi kita sudah singgung Mbak, ya, etiknya ada, kemampuan komunikasinya. Jadi dia berkomunikasi dengan enak, bukan sekedar menyampaikan dia enak diajak ngobrol, bukan, tapi dia bisa mengemukakan dengan lancar ide-idenya, alur pikirnya jalan, kemudian dia punya kemampuan ekspresi bicaranya, gestur tubuhnya terlihat tentunya, terus juga temponya, intonasinya mencerminkan bahwa dia seseorang yang smart dalam komunikasi gitu. Iya. Nah, Jadi kemudian bukan hanya sekedar mengkomunikasikan, tapi juga cerdas dalam mengkomunikasikannya gitu ya. betul Mbak. Nah, ketika kita mewawancara seseorang calon pekerja, uh, kita mencari skill-skillnya yang lain, Mbak, ya. Karena yang kita kali ini adalah soft skill. Ini kalau soft skill ini kan erat kaitannya dengan emotional intelligence, social intelligence, kecerdasan dia seperti apa, Moral sosialnya, juga ya. emosionalnya. Kenapa? Moral juga ya. Value. Iya, benar, semuanya, Mbak. Value. Ya. Uh-uh. Jadi Jadi moral value kan juga penting loh. betul, Mbak. Nah, kalau sekarang kan sudah ada metode-metode interview
yang emang berfungsi untuk menggali soft skill seseorang gitu Mbak ya. Ada beberapa metode yang kita kenal di behavioral event interview, kemudian ada juga competency based interview, ada juga metode STAR. Jadi kita melihat perilaku-perilaku dia di masa lalu, jadi apa yang dia alami, bagaimana dia mengatasinya, dan bagaimana hasilnya, itu kan didapat suatu penilaian Mbak ya. Itu kita jadikan suatu prediksi apakah orang ini bisa untuk berhasil di masa yang akan datang. Nah, tentu seperti itu, Mbak ya. Itu salah satunya. Kemudian manajemennya, manajemen dirinya, dia mau bekerja nih, dia sudah punya belum kemampuan untuk memanajemen diri, baik manajemen waktunya, manajemen stres konfliknya, karena kan di dunia kerja kan dia akan hadapin begitu banyak, begitu ragam, baik manusia, baik perilaku, baik jabatan, baik latar belakang pendidikan, baik tingkat usia. Nah, dia harus bisa untuk menyesuaikan itu semua di sana. Jadi Gitu. self management ya, Iya. self management ya. Oke. Self Sekarang management kita, dia seperti apa? ya, sekarang kita masuk ke ini, sepertinya ada sedikit gangguan koneksi ya di tempat Mbak Adela ya. Ada sedikit gangguan koneksi. Oke, nggak apa-apa. eh Setelah diterima gitu ya, katakanlah oke, dia lewat, dia bisa diterima, dia bisa membuat pewawancara jatuh cinta. Lalu kemudian setelah itu, menurut Mbak Adela, hal-hal apa yang bisa membuat dia tumbuh gitu ya? Ini belum 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 ini ya, belum unggul ya, belum menguasai, baru mulai awal bertumbuh. Itu kira-kira dia harus seperti apa ini? Ini karena pendengar kita banyak juga anak-anak muda ini. Dia harus bagaimana supaya dia itu kemudian tumbuhnya gemuk gitu. Jadi bukan sekedar bekerja ya udah gitu. Tapi ini dia memang passionate untuk gue pengen di sini tuh gue jadi gemuk gitu. Gemuk dalam arti kata aku bisa mastering, aku bisa menguasai gitu. Aku bisa jadi manfaat besar di sini tuh harus gimana tuh? Jadi, jadi Mbak, sekarang ini perusahaan itu sangat membutuhkan karyawan yang mau belajar, Mbak. Itu yang Oh, iya. utama, yang mau Oke. belajar. Dia lihat ada Jadi spirit of learning-nya, ada continuous learning-nya. Kenapa? Karena kan ini kan eh, bekerja ini beda dengan bangku kuliah, Mbak. Tidak semua, katakan 50% saja kalau kita kerja itu ilmu kita terpakai di tempat kerja ya. Jadi tanpa hmm, dia belajar continuous yang baik tentang apa hal-hal berkaitan dengan pekerjaan dia, baik dengan kemajuan teknologinya, dengan organisasinya, dia harus terus belajar mengupgrade, mengupgrade pengetahuan. Jadi kalau kita pakai istilahnya Steve Jobs, selalulah berprinsip stay foolish, stay hungry untuk belajar. Nah, itu prinsipnya sangat bagus itu, Mbak. Nah, itu yang harus dimiliki oleh karyawan supaya dia bertumbuh, supaya dia bisa menjadi center gitu. Dan ini biasanya orang-orang dengan soft skill yang bagus, Mbak, dengan artinya dengan kecerdasan emosional dan kerja sosial yang bisa mencapai itu. Nah, ya, dia harus oke. punya proaktif, inisiatif seperti itu, Mbak. Jadi dengan dia belajar kan dia Ya. berpikir kritis nih, ya kan? Jadi Otomatis dia bisa berpikir yang kritis. dilihat atau yang dilihat oleh mata elang manajemen ini adalah orang-orang yang mau open mind, open heart ya. Karena kalau kita Betul. mau menerima masukan-masukan, ilmu-ilmu atau apapun gitu ya, artinya kita harus punya keterbukaan pikiran dan hati ya. Hanya orang-orang yang humble ya, hanya orang-orang yang rendah hati dan kemudian seperti itu untuk belajar, maka dia yang akan membuka membuka mainnya. Betul ya? Halo, Mbak Adela. Oke, ini Mbak Adela sepertinya ada. Bentar, sebentar. Oke, Mbak Adela sudah nih. Oke, Mas Ponco permintaan. Oke, saya sudah undang. Bentar. Oh, ini dia Mbak Adela. Oke, Mbak Adela, saya undang lagi ya. Kalau bicara dengan seorang psikolog yang kompeten, itu ceritanya terus-menerus. Ceritanya nggak ada selesainya. Iya, Mbak Adela. Halo. Bentar. Saya undang lagi. Nah, ini oke.
Akhir. Oke, Ini, udah muncul ah, lagi. Udah muncul lagi. ah, Ya, kembali ya, balik lagi ke tadi ya Mbak Adela. kita rewind. Bahwa berarti manajemen itu sangat membuka ya, sangat membuka mata elang mereka untuk mengamati gitu ya. Siapa-siapa mereka yang memang passionate, yang punya passion ya, untuk Iya, membuka membuka mind, membuka heartnya ya. Jadi open mind, open heart itu karena mereka ingin sekali tumbuh gitu ya, ingin sekali belajar gitu ya. betul Mbak. Di samping itu mereka juga harus punya etos kerja Mbak. Etos kerja, Iya. komitmen, integritas yang sangat kuat gitu ya. Hmm. Orang-orang dengan etos kerja ini kan adalah orang-orang yang mau bekerja keras seperti itu, bekerja tepat waktu, teratur, deadline-nya sesuai tenggat waktu yang diberikan, mau dikoreksi kesalahannya Hmm. dan mau terus memperbaiki diri. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Ya, ada Iya. ini salah satu yang mau saya garis bawahi juga. Tadi, yang pertama adalah tadi mau terus belajar, yang artinya dia Hmm, punya self upskilling commitment, ya, punya komitmen untuk selalu self upskilling, ya. Upskilling itu betul, artinya dia mau meningkat terus. Kemudian yang barusan ini mau dikoreksi, ya, artinya betul. itu adalah kumpulan dari sikap-sikap rendah hati, ya, sikap rendah hati mau belajar, mau dikoreksi. Artinya bahwa tidak personal. Jadi cukup matang untuk menganggap bahwa di kantor itu bukan urusan personal, tapi urusannya profesional. Koreksi-koreksi itu bukan karena sentimen, tapi karena ada argumen gitu kan. Ya, Betul itu Mbak. jadi memang memang kita harus belajar jadi matang berarti ya. Iya, Kita betul. ya. Terus yang ketiga tadi etos kerja. Ya, etos kerja dimanapun juga, apakah Anda karyawan apapun, karyawan untuk perusahaan sendiri, termasuk perusahaan sendiri ya, atau kegiatan sendiri, etos kerja itu memang adalah hal yang sangat utama. Saya misalnya kalau bikin buku nggak punya etos kerja, ya nanti 5 tahun baru jadi, ya nggak? Betul, betul banget, Mbak. Nah, selain Ya itu, kan? Mbak, selain dia punya kemampuan komunikasi tadi kan, tentu interpersonalnya juga bagus, Mbak ya. Karena gini, Mbak, ada kalanya orang-orang yang bawa misalnya ide pemikirnya ke meja untuk mengkomunikasikan pemikirannya nih di meja. Nah, kita seringkali masuk dalam kelompok diskusi atau debat gitu ya, atau untuk saling mengeluarkan gagasan atau solusi cerdas yang inovatif gitu. Semua merasa aku punya. Nah, disinilah akan kelihatan nah, siapa yang memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik. Jadi, ketika seseorang itu profesional, dia tetap menjaga situasi debat dalam situasi profesional, bukan menyerang, bukan merendahkan pendapat orang lain. Nah, bukan menganggap enteng pendapat orang lain dan semacam itu. Gitu. Nah, ini juga akan menjadi nilai yang sangat dihargai oleh perusahaan, Mbak. Jadi dia Berarti menjadi dia dia berarti menjadi dia leader. orang yang punya wawasan tentang etika komunikasi, ya. Betul, Mbak. Betul ya? Betul. Jadi Ah, ah. dia belajar dan dia punya itu karena dia mencari. Nah, ini tadi Hmm. mencari. Kembali lagi ke yang tadi, dia mau belajar. Ya. Saya punya murid-murid di kelas itu, salah satunya adalah dosen ya. Ada beberapa dosen itu. Kenapa mereka-mereka itu mau belajar lagi? Karena menyadari bahwa ada hal yang harus dia tingkatkan, gitu ya. Nah, itu dibutuhkan yang namanya sikap sekali lagi rendah hati. Bukan merasa, Betul. gua gini aja udah oke kok, gitu. Gua udah Iya. hebat, IP gua udah 4 kok, ngapain gua mesti les-les sama baby gitu kan, misalnya gitu Dan ya. itu kita temuin, Mbak. Tapi, Nyatanya kita temuin di dalam diskusi gitu. Heeh. Artinya iya, perdebatan-perdebatan yang akhirnya menimbulkan konflik antar pribadi itu seringkali terjadi di kantor, Mbak. iya, Nah, itulah. ya karena Itu. sekali lagi itu kematangan ya, tentang kematangan dan etika. Jadi tidak tahu sebetulnya di dalam kelas-kelas soft skills itu ada yang namanya etika berkomunikasi. Dan kalau sudah tahu itu, insya Allah tidak akan terjadi maaf yang norak-norak di dalam meeting-meeting tadi itu. Nah, Jadi yang saling itu, Mbak. menyinggung, saling Itulah yang makanya menyerang, kita itu bilang enggak. soft skill itu berkaitan erat dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial.
Kesadaran sosial ini kan berarti kita memiliki kesadaran sosial dan kecakapan sosial. Kesadaran sosial kan berarti kita memahami situasi dan keadaan orang lain gitu loh. Dan kecakapannya kita bisa mendengarkan dengan baik seseorang berselesai bicara seperti itu. Orang yang sering nyela-nyela itu sebenarnya itu dia menunjukkan bahwa dia tidak punya kapasitas kesadaran sosial yang nyata gitu loh Mbak. Dan itu dia akan menjadi tidak disukai orang di kantor itu seperti itu. Iya. Tapi Iya. jangan lupa juga bahwa em, para pegawai itu datang dari keluarga yang berbeda-beda ya, cara pendidikannya Oh. berbeda-beda. Nah, Oleh itu sebab juga itu, Mbak. banyak perusahaan sebelum menerjunkan para pekerja baru itu untuk bekerja, mereka mengirim ke pelatihan-pelatihan. Hanya sayangnya pelatihan nggak boleh berhenti hanya di awal saja, gitu ya, nggak boleh berhenti di awal saja. Dan misalnya kepala bagian yang melihat bahwa di dalam rapat kenapa isinya kok serang-serangan, ya kemudian saling tidak positif gitu ya, itu sebaiknya satu memberi pelatihan dari beliau sendiri, kedua mengirim ke pelatihan gitu. Karena kadang-kadang banyak yang belum tahu ya bahwa ada etika-etika di dalam rapat, misalnya Iya. etika-etika di dalam berkomunikasi secara profesional, itu banyak yang belum tahu. Jadi bukan karena mereka nggak mau kali ya Mbak ya. Oke, Iya, ini betul. catatan-catatan yang menarik. Catatan yang menarik sekali ya. Aduh, ini ibu-ibu seneng banget nih dengerin buat putra-putranya ya. Nih ada lagi, Satu lagi ikut Mbak, menyimak adaptasi biar juga bisa penting Mbak. memberi wawasan buat anak yang sebentar lagi selesai kuliahnya. Oke, ini ada yang nulis begitu di chat. Satu lagi Mbak, kalau kita Oke, ingin menjadi karyawan yang diunggulkan, artinya tidak akan tergantikan, kita harus bisa beradaptasi Mbak. Kita gimana harus bisa gimana Mbak? beradaptasi di dalam organisasi. Karena gini kan, organisasi bertumbuh, teknologi bertumbuh, organisasi bertumbuh, kan ada perubahan-perubahan. Apakah perubahan struktur organisasi, perubahan anggaran, atau kemajuan teknologi, kita harus berani keluar dari zona zaman kita, melebar, jadi untuk melakukan suatu adaptasi secara fleksibel gitu loh. Jadi tidak Ya, tidak mempengaruhi fokus kerja dengan perubahan-perubahan itu yang penting Pak. Kan sekarang seringkali banyak keluhan di dalam perusahaan ketika terjadi perubahan-perubahan di dalam organisasi ataupun perubahan teknologi menggunakan alat-alat teknologi yang lebih canggih. ya, oke. Mungkin bagian lain tidak terlalu mendengar jelas ya apa yang disampaikan oleh Mbak Adela, tapi saya sedikit bisa menangkap bahwa untuk menjadi orang yang tidak tergantikan, kita perlu sikap pandai dalam sikap adaptasi gitu ya. Karena sekarang ini zaman sudah berubah, di era VUCA ini, di mana brutality, kemudian uncertainty dan sebagainya, kita tidak mau terpaksa harus sangat apa namanya tergopoh-gopoh ya, ikut tergopoh-gopoh untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, dengan kemajuan IT, dengan cara komunikasi, dengan cara bekerja perusahaan, cara kerja masyarakat, apalagi milenial ya. Milenial Betul. sekarang sudah paten, selalu alatnya hanya gadget. Mau Benar. belanja, mau ke bank, mau apapun, mau pacaran pun semuanya pakai gadget. Nah, nanti kita sebelum gadget nanti Mbak ya sedikit Mbak ya. Karena gadget ini benar-benar menghambat orang untuk memperluas soft skillnya, menumbuhkan soft skillnya gitu loh Mbak ya. Tapi emang ini keadaan pandemi memang serba susah ya artinya gitu. Nah, kita balik lagi ke tadi apa saja yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjadinya tidak tergantikan. Teamwork Mbak, teamwork dan sinergi dan kolaborasi ini penting sekali Ya. ini Mbak. Karena kita Nah, bekerja dengan orang lain, betul ya, untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, ini ya, kerjasama ini yang akan menelurkan gagasan-gagasan yang mengarah kepada satu tujuan. Ini yang sangat penting, Mbak. ya, menarik sekali tentang teamwork ya. Menarik sekali. Banyak orang-orang pintar yang tidak bisa bekerja sama. Banyak sekali, banyak sekali. Salah satunya adalah saya boleh cerita ada sebuah kasus beberapa puluh tahun yang lalu di Jakarta.
ada seorang yang sangat berbakat, pintar sekali, dan sudah terbukti kepintarannya. Tetapi ketika melamar ke sebuah perusahaan, ya, ada tes yang dia tidak lulus, yaitu tes yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa bekerja Bekerja sama. sama. Jadi dia bukan orang yang cocok dalam sebuah teamwork. Padahal karya-karyanya pun saya sering baca. Bayangkan, itu talented sekali gitu loh Mbak Adela. Nah, hal seperti ini adalah hal yang perlu disadari oleh para pekerja dan juga pembelajar, para mahasiswa yang sekarang ini sedang belajar untuk nanti akan bekerja. Ya, entah itu bekerja dengan orang lain, ikut orang lain, atau bekerja bikin sendiri, ya. Apakah Anda sebagai entrepreneur, wirausahawan, atau sebagai karyawan, sebagai profesional. Sama saja sebetulnya ya Mbak ya, anunya apa namanya, basicnya seperti itu. Nah, balik lagi nih Mbak Adela, balik lagi kita ya. Di dalam sebuah perusahaan ya, kan persaingan itu ketat ya. Kan persaingan itu ketat. Ketika kita sudah diterima, kemudian kita sudah berusaha untuk tumbuh dengan mau belajar ya, dengan mau belajar, terus kemudian kita sudah menjadi seorang yang ahli dalam pekerjaan kita ya, kita sudah terampil dalam pekerjaan kita. Nah, supaya betul-betul ini kita perusahaan itu nggak mau melepas kita gitu loh, ya. Soalnya saya beberapa kali lihat gitu loh, ada perusahaan yang nggak mau kehilangan satu pegawai itu gitu, atau pegawai tertentu tuh mereka nggak mau, karena mereka seperti skrup ya, seperti apa namanya, seperti tiang-tiang utama gitu. Dan perusahaan kan punya mata elang ya, top management itu selalu punya mata elang untuk melihat siapa-siapa yang benar-benar passionate bekerja, yang benar-benar produktif, yang benar-benar kontributif, berkontribusi, ya. Kontributif. Nah, Betul. gimana tuh caranya ya? Nih kasih tahu nih anak-anak muda nih, supaya mereka itu menjadi orang yang ketika dalam situasi sepahit apapun, itu mereka tetap, perusahaan tuh nggak mau kehilangan mereka. Coba deh, Mbak, ajarin Jadi tuh. ini seperti kaitannya tadi yang kita terus belajar continuous learning tadi Mbak ya, perusahaan itu senang melihat seseorang yang terus mengupgrade dirinya baik hard skill maupun soft skillnya. Jadi jangan mentang-mentang hard skill sudah baik, dia abai gitu. Jadi apalagi ketika karir sudah menanjak ya, dia tentu harus meningkatkan hard skillnya juga. Mungkin seorang direktur nih, direktur kan mungkin tadinya tidak paham tentang keuangan, tapi dia harus bisa paham keuangan, dia harus paham bisnis proses gitu loh. Nah, jadi ada hard skill yang mengikuti soft skillnya dia. Selain juga kemudian soft skill yang terus ditingkatkan Mbak. Karena gini, dalam suatu pengukuran kompetensi Mbak ya, ada rating Mbak, ada tingkat kompetensi 1 sampai 5 ya. Katakanlah untuk staff kita boleh, oh dia sudah bagus ketika dia mencapai nilai 1. Untuk manajer dia sudah bagus mencapai nilai 3. Untuk direktur dia harus mencapai nilai 5. Nah kan ada tahapan-tahapan yang dia harus lalui, dan itu nggak mudah Mbak, ketika kalau dia hanya stay di tempat saja gitu loh. Jadi karyawan-karyawan yang rela mungkin juga mengikhlaskan sebagian waktu pribadinya untuk kepentingan perusahaan, atau mengeluarkan uang pribadinya untuk ikut semacam pelatihan-pelatihan di luar organisasi, itu pasti nggak akan menjadi karyawan yang tergantikan oleh perusahaan Mbak, karena orang itu akan menjadi center. Wah, ini orang ini dedikasinya luar biasa ya, loyalitasnya luar biasa ya, kontribusinya luar biasa ya. Dia tidak mengenal kata aku aku lelah gitu untuk perusahaan, aku lelah. Dia tidak pernah mengenal kata lelah untuk perusahaannya. Nah, disinilah Mbak, orang akan menjadi tidak tergantikan. Jadi dia kaitannya dengan adaptasi tadi Mbak. Jadi saya pernah dengar juga suatu cerita Mbak ya, adaptasi ini kenapa sangat penting sekali ketika seseorang tidak mengikuti perubahan gitu Mbak ya. Dulu ada konon ceritanya dinosaurus itu punah gara-gara tidak bisa beradaptasi loh Mbak. Nah sama ini analoginya loh Mbak, sama ketika seseorang tidak beradaptasi dengan semakin berubah zaman yang terus berubah, dia akan punah, dia akan mandek gitu loh Mbak. Nah jadi keseimbangan antara hard skill
dan sekolah terus Mbak, walaupun mungkin soft skillnya agak lebih banyak ya komposisinya daripada hard skillnya gitu, tapi tetap harus berjalan dua ini beriringan gitu. Tidak bisa merasa saya udah bisa, apalagi Ya, tadi di posisi yang apa Mbak ya, eh, ekspertisnya misalnya tentang suatu pengelolaan gitu ya Mbak ya, pabrik katakanlah seperti itu ya. Nah dia harus tahu, mesin pun dia seorang direktur kan punya bayangan seperti apa sih bisnis proses ini berjalan gitu di dalam pabrik itu hmm. seperti apa. Nah itu Mbak, jadi apa, semangat semangat untuk terus Berarti memberikan saya dedikasi simpulkan, pada saya perusahaan. simpulkan, saya simpulkan ketika seseorang ya menerima tugas apapun, kan orang yang tidak tergantikan itu salah satunya adalah tidak menolak, ya, tidak menolak tugas apapun dan pantang mengatakan tidak, tidak bisa, pantang mengatakan tidak bisa, betul ya? Betul. Itu Karena itu sama menurutkan dengan saya buat prajurit, dia Mbak. Ah, ah. ya, itu sama dengan prajurit. Kita harus bisa diterjunkan dimanapun juga. Nah, soal tadi, soal saya tidak bisa atau belum tahu, itu kita pantang mengatakan nggak mau, saya nggak bisa. Tidak ada kata tidak bisa, karena semua bisa dipelajari. Seperti tadi di awal Mbak Adela mengatakan Itulah yang ada membedakannya Mbak. Justru ada ini kan passion, ya. Jadi passion. ada passion. Jadi gini, justru kalau diceburkan ke tempat yang dia nggak tahu, justru wah ini dia ini kesempatan gue, Betul. ini kesempatan aku untuk aku belajar sesuatu yang lain, kan gitu. Ya. Itu Jadi kan selalu dia merubahnya menjadi hal yang positif gitu Mbak. Menjadikan itu sebagai suatu challenge buat dia gitu, bukan ya, hukuman gitu. Jadi kadang-kadang kan orang berpikirnya itu ini aku dibuang ya gitu ya. Tapi enggak sebenarnya itu kan ya, itu adalah ya, challenge buat dia ya, sebenarnya gitu. ya, Nah, ya. nah, Jadi hal-hal salah seperti ini. salah banget ketika kita ditugasi kemudian kita berpikir negatif. Justru itu adalah ini dia nih gitu kan. Harusnya kan aha, Betul. this is my chance, this is my opportunity. Mbak Adela saya ceritain tentang seorang wanita ya yang awalnya adalah seorang resepsionis kemudian bisa menjadi presiden direktur. Ini kisah nyata. Beliau bukan hanya dapat tugas dan menerima, beliau mencari tugas, bayangin. Jadi beliau belajar dari teman-temannya. Di situ Heeh. ngapain sih gitu ya? Misalnya di situ bidang kamu tuh ngapain sih gitu. Dia berusaha untuk menguasai bidang-bidang orang lain gitu ya. Karena dia punya mission, dia punya misi bahwa aku harus menjadi sesuatu gitu ya. Bahwa aku harus menjadi sesuatu. Aku harus pokoknya naik, aku harus naik-naik dan aku harus menjadi tidak tergantikan gitu. Akhirnya Betul. apa? Dia tidak menunggu diberi tugas, tapi dia justru mencari tugas itu, tapi tidak secara ilmiah. Di luar posisinya, dia selalu ke sana kemari, rajin, jadi passionate untuk mencari tahu di situ itu ada apa, di situ ada apa. Nah, mata uang perusahaan melihat apa yang dia lakukan. Ini anak Iya. kok, nah gitu loh. Ini orang kok anu sekali sih apa namanya kemauan belajarnya kok gede banget sih. Terus kalau dikirim kemana-mana selalu oke, selalu mau gitu. Itulah namanya pintar mengambil peluang, Mbak. Dan itu memang Nah, harus dimiliki oleh karyawan yang mau unggul. Harus pintar mengambil peluang. dan saya kasih tahu ya Mbak Adela, beliau bukan sarjana, bukan Hmm. sarjana. Tapi mentalnya lebih dari master. Mentalnya ya, mental. Jadi kualitas kualitas mentalnya, kualitas logikanya itu, kualitas visinya itu lebih dari master. Iya, iya, Karena Mbak. dia Itu bisa mungkin gitu. menjadikan contoh itu, Mbak ya. Contoh nyata ya. Kalau ketika ada kemauan yang konsisten dan terus menerus, artinya kita bisa apapun kita bisa lakukan, artinya seperti itu. Iya, oke. Sekarang kita lihat dulu apakah ada pertanyaan. Eh, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya akan saya cek di apa namanya di chat ini ya. Kalau ada pertanyaan boleh saya lihat di chat. Semoga Ibu yang putranya mau selesai kuliah bisa memberi arahan-arahan kepada putranya. Kemudian dari Bu Kartini, halo Bu Kartini.
Yes, soft skills lebih penting. Nggak cukup IP tinggi, betul sekali. Nanti kapan-kapan Bu Kartini juga akan menjadi tamu di Opris ini, insya Allah. Oke, Arsya juga, dia seorang komposer yang sangat apa namanya, aktif dan produktif ya. Nah, profesi melejit. Oh, ini buku. Oke, oke. Nanti yang lain bagi yang ingin bergabung, silahkan mau bertanya kepada kami, boleh sekali. Nah, Mhm. tidak tergantikan ya, tidak tergantikan. Yang paling spesial ya, kalau menurut Mbak Adela, setelah Mbak Adela ada di berhubungan dengan banyak top manajemen di perusahaan-perusahaan, sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh perusahaan itu soft skill yang seperti apa? Artinya karakter atau sosok yang seperti apa yang akan tetap dipertahankan? Eh, yang utamanya Mbak ya, kalau kita udah bicara top manajemen ya, tentu yang harus kita perhatikan adalah leadership-nya Mbak. Eh, Leadership, leadership leadership. ya, pemimpinan dia gitu ya. Bagaimana dia mengelola bagiannya, mengelola bawahannya, mengembangkan bawahannya sehingga organisasi itu terus bertumbuh secara sehat. Gitu lah. Dan Hmm. karyawan-karyawan artinya timnya pun terus bertumbuh secara sehat. Nah, menumbuhkan soft skill ini untuk leadership ini tidak gampang, nggak? Tapi basic-basic soft skill ini bisa dilihat ketika dia mendapatkan suatu promosi dari cara dia uh, bisa menggerakkan orang lain, artinya dia punya inspirasi seperti itu ya. Dia bisa mencapai satu, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tanpa kendala konflik yang sering kita temui di dalam perjalanan tugas itu sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang top manajemen, Mbak. Jadi bukan Oke. ada istilahnya pemimpin yang arogan apa pemimpin sejati gitu Mbak ya. Kalau pemimpinnya sejati itu kan dia mengakui dia punya kelemahan, dia punya kelebihan gitu ya. Kalau pemimpin yang arogan itu dia merasa dia punya kelebihan doang, dia nggak punya kelemahan gitu. Nah, itu kan itu Hmm. tidak pantas untuk duduk, menurut saya tidak pantas untuk duduk di sebuah top manajemen gitu Mbak ya. Berarti ada dua macam leadership yang harus dimiliki untuk orang-orang yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu satu self leadership, betul? Betul. Jadi berarti Untuk diri dia orang yang sendiri, punya self leadership tidak akan merasa arogan, tidak akan ya. merasa bahwa dia adalah segala-galanya, ya. Dan Mhm. dia sangat sadar bahwa pemimpin itu melahirkan pemimpin. Ya, betul ya? Betul, betul. Pemimpin yang baik itu adalah orang-orang yang bisa melahirkan pemimpin, bukan menindas anak buah. Jadi dia bisa anak timnya bisa mencontoh dia. Oh, begini menjadi Ya, seorang leader ya, itu gitu loh. Jadi ya, ya, dia mempengaruhi ya, orang lain, Mbak. Itu ya, kekuatan ya, seorang pemimpin di sana ya. Ya. Heeh. ya. Jadi satu self leadership, kemudian yang Mhm. kedua ada servant leadership, ya, betul, Betul. ada servant Betul. leadership, bahwa dia menjadi leader itu adalah dalam rangka dia menserve bagaimana supaya apa namanya tim itu menjadi sangat efektif, berjalan dengan efektif menuju ke tujuan tim, tujuan Betul, kerja. Mbak. Betul Karena begitu suatu ya? organisasi itu kan akan solid ketika leadernya bisa, Mbak. Artinya menempatkan dirinya dengan baik ketika sebagai seorang leader sejati tadi gitu ya. Dia self leadernya bagus, dia super leadernya bagus gitu ya. Jadi anak-anak itu, tim itu bisa punya role model. Oh, ini Hmm. loh ternyata menjadi seorang pemimpin seperti ini. Nah, jadi yang punya soft skill masih lemah tentang leadership pun bisa meniru, bisa mencontoh gitu loh, Mbak. Karena Ya, leadership soft skill ini kan adalah pembiasaan, Mbak ya. Ketika ya, seorang yang mendapatkan seorang leader yang mumpuni, yang artinya bagus dalam kapasitas sebagai seorang leader, akan menular, Mbak, akan menular karena dia menjadi role model dari timnya gitu. Nah, ini ya, sekarang yang jarang di apa ya ditemuin juga, jadi tidak di setiap bagian ada leader yang seperti ini. Makanya sekarang ini ada istilah manajer itu HRD manager harus menjadi seorang HRD manager. Jadi bukan misalnya technical manager tidak bisa apa ya mengayomin ininya timnya gitu. Jadi semuanya harus paham situasi orang lain, situasi yang ada ketika itu gitu loh. Nah, hmm, itu yang akan ya, membuat suatu perusahaan berjalan dengan sehat gitu. ya, ya.
Ya, jadi dia yang jelas harus punya self leadership, kemudian juga punya servant leadership yang dilengkapi dengan berbagai hal ya, misalnya kesadaran untuk berkomunikasi seperti apa, kemudian harus eh, artinya dia tahulah apa yang harus dilakukan dalam menumbuhkan manusia-manusia ini untuk menuju ke suatu hasil yang unggul gitu, yang optimal gitu ya, yang maksimal gitu ya. Nah, sekarang saya balik nih tentang soft skills ya, tentang soft skills. Ini kan tadi soft skills yang sebetulnya mereka-mereka itu punyai tapi mungkin belum banyak ya. Katakanlah orang yang mau diwawancara mungkin sudah ada beberapa soft skills tapi mungkin juga banyak yang belum ya. Banyak kok saya lihat bahkan sampai maaf sudah jadi pekerja-pekerja yang sepuh yang sudah tua pun banyak yang belum punya soft skills gitu ya. Artinya soft Betul. skillsnya masih sedikit ya. Nah, kita kembali ke keluarga. Ini mumpung banyak ibu-ibu ya, apakah soft skills itu memang bisa dibentuk sejak kecil ya? Ada soft skill tertentu yang bisa dibentuk sejak kecil. Apa yang Mbak Adela tahu tentang Betul, ini? Mbak. Jadi ini soft skill ini sebenarnya pembiasaan yang kita tidak sadari sebenarnya sudah ada sejak masa kanak-kanak, Mbak, dan terus berkembang nanti ke remaja dan dewasa awal gitu, Mbak. Nah, pada masa kanak-kanak, soft skill yang bisa kita latih ke anak-anak ini istilahnya soft skill ya, adalah karena memang dia dipengaruhi oleh pola asuh, interaksi orang tua, lingkungan, apa ya, kemudian juga kadang-kadang faktor ekonomi berpengaruh. Nah, bagaimana orang tua mengasuh anak, misalnya dalam hal katakanlah kesadaran sosial tadi, misalnya kita jalan-jalan ke tetangga nih, si ibu jalan ajak anaknya, menyapa, Assalamualaikum, dari mana? Oh, si anak belajar ketika dia bertemu dengan orang, dia harus bersikap ramah, harus menyapa. Nah, seperti itu. Nah, contoh lain misalnya, ketika anak-anak sudah SD nih, sudah diajarkan disiplin dan keteraturan, gitu Mbak ya. Disiplin mulai mengatur bukunya, membersihkan kamarnya, dan itu harus konsisten, pembiasaan itu harus konsisten, sehingga terbentuk suatu soft skill. Gitu. Jadi Ya, soft skill itu kan tuh banyak gitu loh. Berpikir banyak. positif, bersyukur, gitu Mbak ya, setuju Mbak. Jadi bisa menghargai orang lain, jadi Ya, itu sebenarnya soft skill dan akan terbawa nanti ya. ketika dia dewasa gitu. Betul Nah, sekali. kalau Soft skills itu banyak sekali. banyak Ya, sekali jadi. soft skills itu memang banyak sekali dan itu sangat berhubungan, semuanya berhubungan dengan positive mind, positive action, ya, positif, segala sesuatu yang bersifat positif, gitu ya. Apakah Bahkan itu komunikasi pun juga bisa, Mbak, diajar ke anak. Jadi kenapa? kita kan komunikasi untuk menjadikan anak itu seorang active listener, jadi dia benar-benar memperhatikan isi pembicaraan orang gitu. Jadi ketika si anak berbicara, si ibu nggak boleh motong dulu. Anak ingin bicara apa, ajarkan. Oh, ketika dia bicara dia harus selesai. Si ibu juga ketika dibicara, anak harus dengar dulu, tidak boleh membantah. Nah, jadi itu akan terbentuk. Ya, Oh, ketika orang berbicara, kita harus ya, mendengarkan. Dan itu nanti akan ya, terbawa, akan kelihatan nanti ya, ketika dia dewasa, dia menghargai ya, seseorang gitu loh. ya, Jadi betul. pribadi itu Ya, betul. melekat. Jadi Setuju Mbak? selain memberi contoh juga mengarahkan ya, mengingatkan kalau misalnya ada yang salah, mengingatkan. Jadi memang yang seperti yang saya baca tentang yang saya pelajari tentang soft skills itu memang itu adalah pekerti-pekerti yang semuanya serba positif ya. Baik, tadi saya tulis di status saya itu apa mind apa semuanya harus adalah berisi soft skills itu adalah berisi hal-hal yang positif. Jadi apakah itu masih berupa mind, apakah masih berupa gagasan, apakah berupa action, itu semuanya menujunya ke positif. Karena kalau Benar. meskipun katakanlah memberi itu kan satu hal yang positif. Tapi kalau memberi ke suatu tempat yang tidak yang negatif, maka itu bukan soft skills. Betul. Seperti itu. Misalnya Nah, bersikap bersahabat, mumpung kita mendukung. bicara tentang perkembangan, fase perkembangan Mbak ya. Di SMA tentu juga harus ada soft skill yang dibutuhkan. Karena ini kan gerbang menuju kuliah Mbak ya. Kalau kita bicara soft skill yang untuk ibu-ibu banyak dengar kata Mbak tadi kan ya. Jadi pada masa SMA itu selain anak belajar komunikasi, public speaking, jadi anak-anak itu sudah mulai belajar manajemen waktu juga Mbak, manajemen waktu Ya, juga
Dan satu hal yang penting adalah critical writing. Ini ada pengalaman pribadi saya juga, seperti saya bilang sama Mbak Bibi. Saya bukan pembimbing skripsi, tapi saya membimbing anak-anak skripsi bagaimana cara menulis Iya, gitu loh. Karena iya, apa? iya, Mereka tidak terlatih untuk critical writing gitu. Bagaimana iya, alur penulisan seperti itu, iya, bagaimana menyampaikan sesuatu itu dengan enak gitu. Nah, ini harus belajar karena di kuliah anak-anak kan sudah harus menulis paper lah, semuanya hasil riset lah, dan juga harus memprestasikan untuk public speakingnya seperti itu. Jadi iya, mereka harus dipersiapkan dari SMA, Mbak. Jadi dengan iya, keterampilan hard skill juga mendukung, apalagi sekarang pandemi, Mbak ya. Anak-anak harus aktif untuk membuka, katakan ikut webinar atau ikut membuka podcast di YouTube misalnya seperti itu, atau belajar dari direktur kelas online dan sebagainya. Jadi jangan biarkan anak main gadget, Mbak, seharian gitu loh. Sekarang kan iya, game online tuh di rumah itu, ya Allah, iya, saya geleng-geleng kepala lihat anak-anak sekarang. Jadi tidak ada lagi kesempatan, sudah pandemi, tidak ada pula kesempatan untuk mengembangkan soft skill, Mbak. Nanti nah ketika soft itu pandemi hilang, soft skillnya stuck. Nah, itu berarti adalah ini kembali ke orang tua ya. Kembali ke Iya, orang tua bagaimana mengajak si anak itu untuk tidak tenggelam dalam gadget ya. Apakah berupa kegiatan apapun, entah kegiatan membaca, kegiatan apa atau kegiatan apapun yang positif tapi aman gitu ya, aman. Karena aman. semua yang menyangkut soft skills itu adalah sesuatu hal yang positif, yang tidak tidak sama sekali menuju ke yang negatif. Kayak misalnya rajin ya. Rajin itu kan rajin atau istiqomah gitu katakanlah ya. Tapi istiqomah dalam hal apa gitu ya? Dalam hal apa dulu gitu ya? Kalau dalam hal apa ngambilin punya orang ya nggak boleh, itu bukan soft skill. Mbak Baby bisa bayangin nggak ketika anak udah lulus SMA, anak udah lulus kuliah, ketika diwawancara, apa yang kamu lakukan semasa kuliah? Apa yang kamu lakukan semasa SMA gitu loh. Artinya aktivitas positif apa yang kamu lakukan dan bisa dilihat hasilnya sekarang. Nothing, saya hanya di rumah saja, saya tidak ikut apa-apa itu ya. Jadi what can, dia bisa apa di sana nanti di dunia kerja seperti itu loh Mbak ya. Nah, itu Betul. Mbak ya. Makanya Harus aware. ketika saya selalu bilang sama anak-anak SMA maupun mantan mahasiswa saya dulu ketika saya ngajar di perguruan tinggi, saya selalu bilang, kalian ngapain ini? Maksudnya ngapain apa? Ya kalian punya kerjaan apa? Saya gitu. Ya nggak ada, kuliah kok. Bahkan kuliah kan sisa waktunya kan banyak. Saya bilang, kalian ngapain? Ada nggak kegiatan organisasi kayak sesuatu yang membuat kalian bertumbuh? Nah, kebetulan ada yang mulai jualan-jualan MLM itu, ya kan? Kan anak mahasiswa saya bilang hebat, saya bilang kamu hebat, sini sini saya beli. Jadi orang anak-anak yang pada jualan bagus, saya kasih tahu terus kenapa bagusnya gitu ya. Bagusnya saya uraikan, terus dari segi income juga bagus, dari segi pertumbuhan kamu, dari segi kamu sudah terbiasa nanti untuk memanage waktu, memanage macam-macam gitu ya. Jadi saya ketika pernah ngajar anak SMA, saya pernah ngajar SMA bahasa Perancis gitu ya. Saya tanya, itu SMA saya waktu itu masih umur 27 tahun ya. Saya tanya, halo anak-anak ini ngapain? Saya bilang gitu. Kamu bisa apa? Saya bisa nari, Bu. Ayo buka sanggar, saya bilang gitu. Buka sanggar di rumah, ajar anak-anak kecil nari. Bayarnya berapa aja. Supaya Betul. apa? Supaya di kota itu tuh ada pertumbuhan. Dianya bertumbuh, kotanya bertumbuh, anak-anak kecil yang diajar pun juga bertumbuh gitu. Ya kan? Jadi Iya. saya tentang entrepreneur atau produktivitas itu memang sudah saya komporin gitu ya. Saya kan tukang ngomporin ya. Saya kompor-komporin itu sejak mereka begitu bisa sesuatu, do it, give it gitu. Artinya ketika bisa sesuatu, berikan kepada orang gitu, ya kan? Iya. Nah, Jadi itu skill yang itu tidak harus berhubungan dengan pendidikan, ya kan Mbak ya. Jadi minat dia, hobi dia bisa diperluas juga. Itu juga ada suatu usaha, upaya untuk mengembangkan diri dia sebagai seorang ya, pribadi, gitu kan ya. iya betul. Nah, Iya, betul. Jadi seperti Mbak Adela bilang tadi bahwa kita harus selalu punya passion ya, punya passion untuk selalu develop. Kita punya passion untuk selalu upskill, untuk selalu tumbuh gitu ya, untuk selalu growing dan growing gitu. Nah, saya kadang-kadang non sewu, maaf banget, sering ketemu dengan orang-orang yang enggak, yang males gitu loh. Makanya saya punya M kan, ada M mau dan M malas. Kalau M yang mau dia maju, kalau M yang malas dia mundur gitu. Iya kan? Nah, ini yang saya sangat prihatin orang yang
satu malas, yang kedua mau gitu-gitu aja gitu ya, nggak nggak apa excited gitu loh, nggak excited. Nah, Nah, ini gimana kaitannya dengan cara? target, Mbak. Jadi, semasa kuliah semasa kuliah, anak-anak kuliah harusnya sudah membuat suatu, membiasakan dengan target basic apa yang harus dia lakukan dengan tenggat waktunya dan harus harus selesai. Ini untuk menghindari kemalasan, Mbak. Kadang-kadang kan Hmm, pembiasaan ini yang berat di awal, membiasakan hmm, diri untuk mencapai target sesuai dengan yang kita tetapkan gitu. Nah, ini yang harus dibentuk di masa kuliah juga sehingga ketika dia masuk ke dunia kerja, dia sudah terbiasa kerja dengan tenggat waktu, deadline gitu. Jadi tepat waktu hmm, penyelesaiannya, teratur cara kerjanya. Ini juga hmm. soft skill yang harus biasa dari sejak waktu kuliah, Mbak. Iya betul. Jadi passion ya, passion itu menurut saya Mhm. juga bagian dari soft skills ya, semangat ya, passion atau semangat positif itu bagian dari soft skills banget gitu ya. Karena tanpa passion itu, soft skills yang lain belum tentu tumbuh gitu loh. Jadi Betul. faktor utamanya adalah dari semangat kita sendiri. Sementara, ini menarik sekali. Sementara saya banyak ketemu wartawan, zaman saya dulu masih suka diwawancara, itu mereka kerja sebagai wartawan, tapi juga mahasiswa kedokteran, bayangin. Jadi wartawan yang wawancara saya dulu itu adalah mahasiswa kedokteran. Jadi betapa mereka ya kuliah, ya kerja. Nah, sementara ada orang-orang yang begitu, begitu aktif, begitu padat. Ada Betul. orang-orang yang sangat malam gitu loh. Betul. Ini Betul, Mbak. apa didikan di rumah, apa karena terlalu dimanja, apa karena nggak punya apa karena genetik ya, gitu loh. Saya Tapi seringkali tapi berpikir tapi tentang orang-orang yang malas ini pengennya kerjanya yang enak juga, Mbak. Coba seringkali kan begitu. iya, Jadi pengen iya, dapat kerja yang impiannya itu enak gitu loh. Jadi tapi betul. bagaimana bagaimana mereka Ya, bisa kerja dengan habitnya seperti itu, dengan soft skill yang seperti itu. Dan perusahaan sekarang jeli sekali, Mbak. Karena tadi saya iya, bilang metode interview kami sudah sangat baik sekarang. Jadi itu bisa terbuka, Mbak. Secara mereka tidak sadar bisa terbuka gitu loh. Jadi ya mhm, kenapa makanya 92% dalam wawancara itu kita menggalinya soft skill sekarang ini, Mbak. iya, Karena hard skill kan iya, bisa kadang-kadang kan bisa tidak ini ya, walaupun ada perusahaan yang mengadakan tes hard skill juga untuk membuktikan bahwa di resume-nya benar nggak sih dia hard skill-nya secanggih itu gitu ya, supaya tidak mhm, tertipu mhm, gitu kan. Kan orang cenderung membagus-baguskan, Mbak, kalau di CV ya. iya, Nah, itu seperti itu, Mbak, jadinya. mhm, iya. Nah saya boleh ngelamar berarti ya, kalau saya punya passion begini boleh ngelamar ya ke Palembang ya. Saya terima dengan senang hati, Mbak. Nenek-nenek ngelamar ya, nenek-nenek ngelamar. Ini waktu kita tinggal 5 menit ya, tinggal 5 menit, cepat sekali. Rasanya nggak cukup ya kita bicara tentang soft skill selama 1 jam, tapi paling Iya, tidak apa yang disampaikan oleh Mbak Adela tadi sangat bisa membuka, terutama yang terakhir. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah sangat jeli. Ya. Hati-hati ya, Bapak, Ibu yang punya putra-putra ini ya, yang mau kerja ini, perusahaan-perusahaan sekarang sudah sangat jeli. Mereka ingin mendapatkan karyawan-karyawan yang berkualitas secara hard skill maupun soft skills. Betul ya, Mbak Adela? betul, betul Betul. sekali, Mbak. Dan Apalagi Anda sekarang adalah dan, saingannya sangat ketat, Mbak ya. Oh. dan Anda adalah penyaringnya ya. Anda kan Iya, yang menyaring ya kan, iya yang betul. melihat ini kira-kira kualitasnya kualitas embek atau kualitas apa gitu ya. Betul, Mbak. Karena sekarang Betul. metode interview seleksi itu kan bertahap, Mbak. Tidak hanya wawancara. Jadi kita mengetahui seseorang itu bisa berkomunikasi dengan baik tidak hanya dari wawancara. Ada yang namanya FGD, focus group discussion. Ada yang namanya presentasi. Ada yang namanya inbox, yang dia harus kemudian presentasi juga, inbox packet ya. Nah, itu kan semuanya menjadi nilai-nilai yang terukur seberapa besar sih soft skill-nya dia ini sudah berkembang gitu loh. Walaupun nanti Mhm. oh dia masih di tingkat staff dia boleh masih ditoleransi dia ada di kapasitas yang seperti ini, tapi ketika dia melamar Mhm. manajer dia tidak bisa di kapasitas yang rank satu dong, Mbak, gitu loh. Iya, Jadi ada iya, gradasinya, iya. kompetensi itu. Jadi Nah, nanti itu kalau yang mau kita terus. naik, mau melamar ya, kadang-kadang kan ada satu posisi yang bisa dilamar oleh orang internal ya, oleh pegawai internal Betul, ya. Nah, untuk menuju ke suatu jenjang yang lebih tinggi lagi itu butuh butuh seleksi yang ketat lagi ya, betul, asesmennya kita lakukan asesmen untuk prosesnya. itu, Mbak, promosi. Nah, sekarang gini, Mbak, kalau misalnya ada yang penasaran, saya soft skillnya seperti apa sih?
saya udah punya soft skill belum sih? Misalnya tanya dengan anak-anak, mungkin anak-anak ibu yang sedang menyimak kita sekarang. Sekarang dievaluasi dulu kalau misalnya tidak bisa pergi ke psikologis, psikolog, biro jasa psikologi, dievaluasi dulu. Jadi apa sih yang saya kan sudah kita uraikan tadi panjang lebar Mbak ya, yang belum saya punya, yang saya masih minim belum punya. Nah, itu kemudian dicari kelemahannya, terus ditargetkan soft skill apa sih yang saya ingin bentuk supaya nanti saya bisa kerja di kantor impian saya gitu ya. Iya. Cari incer oh perusahaan misalnya bank, oh ternyata bank, kalau bank dia mungkin pelayanannya diutamakan, harus bersikap seperti ini, harus punya kemampuan komunikasi, public speaking dan sebagainya. Itu kan semacam evaluasi. Bisa juga kemudian dia mencari suatu katakanlah role model orang yang bisa ditiru, bagaimana sih orang yang kalau berkomunikasi yang baik sih seperti apa sih. Nah, seperti itu. Iya. Bisa juga melihat di YouTube kan banyak sekali sekarang Mbak ya, di Google itu contoh-contoh bagaimana sih kita harus bisa menumbuhkan soft skill gitu. Ya. Tinggal Jadi tergantung kita mau atau tidak. Tinggal iya, tergantung kita mau atau tidak. Jadi boleh kita simpulkan bahwa di luar apapun di luar hard skill itu adalah soft skills. Ya. Apapun di luar hard skill, ilmu teknis itu semua adalah soft skills. oke. Betul ya? Soft skills. Bayangkan luasnya Mbak ya, soft skill itu seperti apa. Nah, kita humble, humility aja itu adalah soft skills. Iya, Humility, ya, itu adalah soft skills. Kita harus humble di saat yang tepat. Ya, ada meskipun seorang manajer atau director, ada satu saat di mana dia tahu bahwa di saat ini, di momen ini, saya harus memilih untuk humble. Jadi artinya dia harus kaya, ya. Orang-orang yang kaya dengan soft skills, kaya dengan pekerti, kaya dengan tata krama, kaya dengan kesadaran, itu insya Allah soft skills-nya kaya. Karena memang rasanya soft skills itu berisi hal-hal yang seperti itu. Ada pekerti, ada tata krama, ada komunikasi, ada adab, ada akhlak. Makanya saya bisa katakan bahwa soft skill itu semuanya menuju ke arah yang positif. Hasilnya adalah arah positif, tidak ke negatif. betul. Yang negatif bukan soft skill. Bukan soft skill. Benar sekali Mbak gitu Mbak. Jadi orang-orang yang merasa soft skill-nya sekarang masih belum mumpuni, jangan rendah diri, jangan merasa kalah, tapi menjadikan suatu motivasi untuk bangkit, memperbaiki soft skill-nya gitu loh. Karena katakanlah insya Allah misalnya pandemi berakhir 1-2 tahun lagi, kemudian ekonomi membaik, organisasi mulai merekrut kembali dengan jor-joran gitu ya. Mereka udah siap gitu loh Mbak. Manfaatkan sekarang untuk pandemi ini gitu loh. Betul. Untuk mengevaluasi diri kita. Oke, betul. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting sekali pesan dari Mbak Adela ini. Gunakanlah masa pandemi bukan untuk tiarap pasif ya, tetapi kita tiarap aktif ya. Kita tiarap aktif, tiarap tapi mengisi diri, ya, mengisi diri. Entah lewat online training maupun dengan offline training. Anda harus mengisi diri sehingga ketika pandemi selesai, Anda sudah menjadi orang yang berbeda. Ya, Anda sudah menjadi orang yang berbeda, yang lebih kaya, mungkin kaya hard skill-nya, kaya soft skills-nya terutama. Oke, Mbak Adela, waktu sudah sudah habis. Tapi sebelumnya Mbak, saya tadi lihat ada beberapa pertanyaan Mbak tapi saya kurang jelas ini. Kalau misalnya memang ada yang penting untuk ditanyakan, boleh menghubungi saya di WA saya Mbak. Kalau ini kalau misalnya ada konsultasi gitu ya, saya di 052 7926 7210. Jadi kalau ketika ingin melakukan ulang lagi, Mbak, ini nomor handphonenya, nomor WA-nya Mbak Adela. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi. Nomor berapa? Tolong diulang. 0852 7926 7210. Baik, oke. Mbak Adela. Ya, makanya kasihan yang bertanya tidak seperti kita tanggapin nantinya. Jadi mungkin lebih enak juga diskusinya di luar talk show ini gitu loh. Apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya akan coba bantu. Nanti kapan kita ulang lagi, nggak apa-apa, kita bikin satu tema topik yang lain ya. Betul, Mbak. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, teman-teman. Mudah-mudahan harapan saya segala perbincangan ini bisa memberi arti, bisa memberi inspirasi, bisa
membangunkan ya, membangkitkan hal-hal positif yang ada dalam diri Betul. dan bisa kita menjadi lebih bersemangat dalam self upskilling ya, supaya kita Betul, Mbak. menumbuhkan diri terus-menerus. Kenapa? Saya punya alasan. Kenapa bahwa orang harus selalu self upskilling? Karena semakin banyak isi diri kita, maka akan semakin banyak juga yang bisa kita berikan kepada orang. Semakin pintar kita, maka kepintaran kita akan semakin banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Rasanya Ya, seperti itu itu. soft skill juga, Mbak. Membagi kepintaran sama orang lain itu soft skill juga loh, Mbak. Iya, iya betul. Bermanfaat untuk orang lain soft skill. Jadi tidak putus-putus ketika kita bicara Tidak tentang soft putus. skill ini, karena Iya. melekat di dalam hidup dan kepribadian kita memang. dan Heeh. dan di dalam buku kedua saya itu soft skills itu nanti akhirnya kalau dia soft skillsnya bagus itu bisa lari ke personal brand. Jadi hard skillnya bagus, soft skillsnya bagus, lahirlah personal brand yang bagus. Betul, betul Oke. sekali. Semuanya ada terkaitannya gitu loh, Mbak. Ya, Heeh. oke, ini kita lama-lama diusir dari sini. Terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Adela. Baru sekali ya kita bisa tatap muka Hari ini. gini ya. Ini kita udah pakai coklat merah, udah sama nih coklat merah nih. Iya ini. Sampai ketemu, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Lanjut WA ya. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.